Kocak. Roy Suryo dan kawan-kawan bikin mimbar rakyat. Lucunya yang bersuara lantang justru penolakan keras dari rakyat. Trio Rismon, Roy Suryo dan juga Tifa ini kekeh bahwa mereka itu mewakili suara rakyat yang ingin mengadili Pak Jokowi. Ini rakyat yang mana dulu? Padahal bukti di lapangan bicara lain. Rakyat sudah muak. Anehnya gerombolan ini nggak sadar-sadar. Kira-kira sampai kapan ya gerombolan ini nggak sadar diri? Rakyat sekarang bersandar pada saya, kalian semua, gitu, untuk memperbaiki keterpurukan sistem di Indonesia ini. Benar begitu? Ini yang nonton video ini ngerasa diwakili Rismon kah? Kata Rismon, rakyat bersandar pada saya sekarang. Wah, seakan-akan dia itu adalah seorang pahlawan, semua orang bergantung pada dia. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan Mbak Menu dan kawan-kawan, ya, saya ajak juga Pak Khalid, ya, nelayan, pergerakan nelayan di Tangerang, di Serang, untuk ayo bersama-sama kaum nelayan, petani, buruh, pekerja, semua jenis pekerjaan. Ayo fokuskan untuk apa? Ini untuk generasi kita mendatang. Ya, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Gak, maksudnya bagaimana? Keadilan yang seperti apa dulu nih? Justru yang namanya keadilan itu ketika Pak Jokowi merasa tercemar nama baiknya karena ulah kalian, ya keadilan harus ditegakkan. Kalian-kalian ini yang harusnya dikarungin. Saya rasa manuver terakhir ini akan membuat orang semakin muak, semakin tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa maupun oleh Rismon, bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini tidak lain hanyalah bentuk kebencian politik yang punya motif politik untuk menghancurkan reputasi Pak Jokowi. Kalau dalam kasus ijazah palsu misalnya, kalau saya baca sebuah survei katanya, ini yang agak ironis Bang. Orang-orang yang percaya pada tuduhan atau fitnah Roy Suryo CS ini adalah kelompok yang terdidik, ironisnya. Jadi kalau misalnya sekarang dengan melihat apa yang mereka kerjakan, mendatangi makam dan menuduh ada makam palsu dan lain sebagainya, seharusnya kaum terdidik ini mulai sadar, mulai melek bahwa orang-orang ini adalah orang yang tidak masuk akal, orang yang melakukan praktik politik yang keji, yang jauh dari keadapan, yang tidak pantas untuk ditiru dan diikuti lagi. Jadi kalau misalnya sekarang masih ada orang-orang yang percaya dengan manuver Roy Suryo CS ini dalam kasus ijazah palsu, maka mereka adalah orang-orang yang tidak bisa membuka mata hatinya. Karena mereka sudah dipenuhi oleh kebencian tadi. Tuh, ini cuman para penyebar kebencian saja. Jadi kalau ada orang yang percaya sama trio RRT ini, saya justru penasaran. Bagaimana mereka bisa percaya dengan orang-orang yang ingin membuktikan sebuah keaslian ijazah tapi caranya dengan mendatangi makam. Makam. Ini nyambungnya gimana gitu loh. Niki asli warga setempat untuk penolakan kegiatan mimbar rakyat. Ini ditolak sama warga. Warga setempat juga merasa resah dengan kegiatan itu, sehingga ikut andil dalam penolakan kegiatan mimbar rakyat. Nah, niki warga setempat nggih. Sekian, terima kasih. Ini tanggal 27 Oktober 2025. Menindaklanjuti laporan warga Desa Sawan hal penolakan mimbar bebas oleh rumah jual koordinasi yang diketahui oleh Bapak Suroto yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2025 yang akan dilaksanakan di Dukuh Karangmojo RT 5 RW 5 Desa Sawan Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali Maka. Dengan ini kami selaku pemerintah Desa Sawangan memohon kepada Muspida Kabupaten Boyolali untuk bisa menghentikan acara tersebut dikarenakan dikhawatirkan bisa memecah belah kerukunan dan persatuan di antara warga. Rakyat sudah paham benar
Apa yang dilakukan oleh Rismond, Roy Suryo dan juga Tifa hanya menyebarkan perpecahan saja. Anda berharap rakyat jadi suka dengan gerakan-gerakan macam ini? Ya enggak lah. Ini adalah postingan netizen ya. Ini gedek-gedek juga nih. Roy Suryo CS bilang selalu didukung oleh rakyat. Padahal baru kemarin acara mimbar rakyat ditolak sama warga Sawahan Boyolali. Jadi kalau misalkan Roy Suryo ngerasa didukung sama rakyat yang mana dulu nih? Warga saja nolak Roy Suryo bikin acara. Hah? Rakyat yang mana dulu? Yang penting sekarang memang harus ada gelombang mesin dan pemicu denotator gerakan kita bahwa yang namanya Jokowi itu harus ditangkap dan anaknya harus dimakzulkan. Nah, gerakan ini tidak boleh sambil lalu. Gerakan ini harus seperti mesin polimer yang ada di pabrik-pabrik tekstil. Ini kita jadi makin paham, kita jadi makin tahu ya, isi dari gerakan-gerakan mereka itu ya cuman untuk menyerang Pak Jokowi, menyerang keluarganya. Ada Mas Gibran, Mas Bobi, Mas Kaesang, semua dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang buruk lah, sampai dihina sehina-hinanya. Ini Pak Jokowi yang mengatakan hal ini. Pak Jokowi merasa dihina sehina-hinanya. Waktu Pak Jokowi mengatakan hal itu, kita ngeliat bakal ada satu apa istilahnya ya, pembelaan diri dari Pak Jokowi. Jadi siap-siap saja. Mereka ini ibaratnya ayam yang mau dipotong kepalanya. Jadi tubruk sana, tubruk sini. Biasa, ayamnya lagi sekarat. Kita tonton saja. Anda ini ahli analisa atau ahli telematika? Soalnya Anda menganalisa itu gitu loh. Iya. Dari mana Anda menganalisa gambar? Mas tahu kepanjangan telematika Jangan kan? begitu ya. Telekomunikasi. Jangan begitu lah. Maksudnya begini. Ini gimana? Kemarin bilang dia itu ahli telematika. Tiba-tiba kalau misalkan lagi butuh ya kan, dia bisa jadi ahli forensik digital juga. Dia bisa jadi ahli hukum. Kan kita sering nonton video di mana Roy Suryo itu baca pasal-pasal, kemudian menerangkan salahnya di sini, salahnya di sana. Kemudian ketika dia bikin buku Jokowi's White Paper, dia bilang soal ijazah Pak Jokowi sudah selesai, 99% palsu, padahal belum juga masuk ke persidangan. Kenapa kok tiba-tiba dia seperti melangkahi hukum? Dia selesaikan sendiri soal itu. Semua rakyat Indonesia harus manut sama apa kata dia. Dari tadi apa nih? Yang pertama, dia bergelar ahli telematika. Kemudian dia juga punya gelar tiba-tiba jadi ahli digital forensik, jadi ahli hukum. Apalagi? Ini tergantung situasinya aja. Kalau lagi butuh ahli apa? Ahli ramal misalkan ya kan, tiba-tiba bisa ngeramal, tiba-tiba jadi dalang. Ini ahli apa sebenarnya Roy Suryo ini? Kok gonta-ganti? Karena ada ancaman pidananya, pura-pura menjadi penegak hukum. Itu satu yang harus digarisbawahi. Yang kedua, tontonan yang dilakukan oleh Mas Roy tadi, ini kolega saya dulu di partai. Aksi yang dilakukan oleh Mas Roy seolah-olah sebagai penyidik, ya, sebagai penyidik, mirip kepolisian. Nah sekarang pura-pura jadi penyidik, pura-pura jadi semacam apa ya, polisi gitu, bisa mengadili, bisa menyebut ini bersalah, ini tidak bersalah, ya kan? Itu ancaman pidananya 6 tahun penjara. Tuh, kalau orang nyoba pura-pura jadi penyidik, mengambil alih fungsi polisi, itu ada ancaman pidananya. Karena itu fungsinya polisi. Jangan main hakim sendiri, ya kan? Tiba-tiba menuduh orang salah tanpa melewati proses hukum. Lah ini juga ada pidananya. Kenapa? Karena Mas Roy ini bukan penyidik. Benar. Ada undang-undangnya juga, undang-undang KUHP juga ngatur. Saya sebagai ahli tadi, bukan sebagai penyidik. Kalau sebagai ahli, ya, itu tersandang di pundaknya itu akademisi dan peneliti. Ada nomor NIDK-nya, nomor induk dosennya sebagai peneliti. Nggak bisa ngaku-ngaku saya sebagai peneliti. Ya,
Memang saya peneliti. Gimana? Nah, sekarang jadi peneliti. Kita urutin lagi ya. Yang pertama, Roy Suryo pernah ngaku jadi telematika ahli. Kemudian jadi ahli digital forensik ya kan, karena nyoba-nyoba nganalisa ijazah Pak Jokowi lewat foto di sosial media aja. Katanya dia ahli juga. Saya bisa pakai ELA atau apapun itu. Kemudian jadi dalang juga pernah. Nah, sekarang dia ngaku jadi peneliti. Pokok tergantung situasinya aja lah. Kalau kita perlu ahli tukang gali sumur, dia bisa jadi. Tergantung ada duitnya atau enggak, kan begitu. Kalau Pak Freddy mengatakan itu kan ya sah-sah saja, tapi kan soal asli atau tidak itu kan urusan aja. Kalau Pak Freddy mengatakan itu kan ya sah-sah saja, tapi kan soal asli atau tidak itu kan urusan polisi nanti dan pengadilan. Makanya nanti dibuktikan dan sampai dengan sekarang, sampai dengan detik ini, sampai kemarin ke Barreskrim pun yang namanya ijazah asli, jangankan bentuknya secara fisik ya, analognya aja nggak pernah. Dan saya ini yang paling baru nih, kami kompreskan tadi siang ya, kami sudah megang 5 ijazah asli, benar-benar fisik asli, itu milik Angkatan 85 Fakultas Kehutanan ya, yaitu UGM asli, dan itu beda dengan miliknya Joko Widodo. Ya terserah Pak Roy, itu bawa aja ke pengadilan. Tapi jangan kemudian di TV-TV, di podcast-podcast, atau di forum-forum apapun yang dihadiri oleh Pak Roy Suryo, tiba-tiba kemudian dia ini pasti palsu, 99,99% palsu. Enggak, kita sebagai orang yang taat hukum, prosesnya ada dong, ya kan? Tadi kan disentil sama hostnya. Tapi kan Anda bukan polisi. Benar itu sentilan telak. Jadi Roy Suryo itu cuma berpendapat saja bahwa nanti ada proses hukum di kepolisian, pelimpahan berkas ke pengadilan, ada hakim yang akan memutuskan, ada prosesnya. Makanya kemarin ditantangin, Roy Suryo itu harusnya mingkem aja sekarang. Kalau emang punya bukti loh ya, harusnya mingkem aja sekarang. Bawa semua bukti itu ke persidangan. Yang lucu adalah misalkan di PN Solo, Pak Jokowi juga menolak untuk mediasi damai. Kemudian di mana lagi? Mas Gibran digugat oleh Subhan Palal, juga menolak mediasi damai. Nggak ada damai. Pak Jokowi, Mas Gibran lantang siap ke persidangan. Jadi seharusnya begitu juga Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau memang dia punya bukti keluar-keluar, kami yakin, ya udah, kalau yakin bawa semua bukti yang Anda punya ke persidangan. Jangan ngelangkahi posisi hakim memutuskan sebelum sidang. Jangan ngelangkahi polisi kemudian memutuskan ini salah, ini tidak, ini pidana dan seterusnya, ya kan? Tadi kan udah disentil. Mencoba untuk pura-pura jadi penyidik, ya kan? Itu ada ancaman pidananya. Roy Suryo yang niatnya mau keluar-keluar, ya kan, apa istilahnya, nantangin semua orang yang berlawanan dengan dia. Justru dia, kalau prediksi saya, kalau tetap kekeh seperti ini, ya kan, dia cuma bakal menggali kuburnya lebih dalam lagi. Ada pidananya loh, ada pidananya. Tadi Pak Roy nanya Mas Kaisang, Z, ini Mas Kaisang foto wisudanya. Pak itu lulus. Nanti cek lagi deh fotonya. Ya. Kayak Gibran foto wisudanya juga ngaco. Mas Gibran, ya. Mas Kaisang semuanya sesuai Pak Roy. Ya. Mas Gibran ikut pemilu, Mas Kaisang ketua umum partai politik, ketum saya. Oleh karena itu saya kira Mas, ini udah selesai Mas. Enggak selesai. Itu apakah kemudian bukti-bukti yang telak seperti itu akan diterima oleh akal sehat Roy Suryo? Kalau akal sehat kita nerima. Ya gimana nggak bisa nerima, orang buktinya udah setelak itu ya, segamblang itu. Ada foto wisudanya, kemudian kampus dari Mas Gibran dan juga kampus dari Pak Jokowi sudah mengakui bahwa beliau berdua adalah lulusan dari kampus masing-masing. Kalau kita, wah ya benar, memang Mas Gibran lulusan dari Singapura, Pak Jokowi lulusan dari UGM Yogyakarta. Kalau otaknya waras. Tapi Roy Suryo mana bisa menerima seperti itu. Kalau ada kalimat-kalimat yang bertentangan dengan apa yang dia yakini, tetap dia bilang nggak bisa. Publik udah capek. Nggak selesai. Justru publik itu menanyakan kejujuran dan ketidakpercayaannya. Mas yang mau orkestrasi? Nggak ada hubungan orkestrasi, nggak ada. Kalau anak mau bohong,
Kaisang itu yang terkenal di publik pacarannya di Singapura dengan Felicia, dengan itu Ini kita yang terkenal lagi makan gado-gado. Kenapa jadi bahas pacar Mas Kaisang, apa urusannya? Terserah lah. Kenapa nyampe ke sana? Masuk substansi. Soalnya bahas soto Betawi. Ada ini Mas. Makanya oleh Gibran kita teliti terus ijazahnya. Ya kita beri Gibran, yang jelas Gibrannya ngakalin. Ya ngakalin, udah lu Indonesia tahu. Kalimatnya cuman begitu, yang jelas begini dan yang jelas begitu. Padahal belum ada pembuktian satu pun. Tidak ada keterangan atau tidak ada legalisasi dari proses pengadilan, atau dalam bahasa enaknya hakim belum pernah memutuskan bahwa benar apa yang dia ucapkan si Roy Suryo ini adalah benar. Jadi semuanya kan masih tuduhan ini bentuknya. Bagaimana dia bisa sekuar-kuar ini gitu, selantang ini kuar-kuarnya. Mas Nun Sewu. Mana? Udah wali kota Solo, wapres. Nah, itu nanti diperiksa. Kalau mereka salah, KPU sekarang kayak KPU Bagaimana sekarang. jika Mas Roy yang salah? Oh ya nggak apa-apa. Ayo tuntut saya kalau salah. Nah, kalau Ya kayak ijazah bapaknya. Tuntut aja, tunggu tanggal mainnya. Oke, tahan dulu. Masuk ini masuk ini. Jadi Roy Suryo yang sedari dulu nuduh-nuduh sekarang ditantang balik. Oke, kita akan lakukan pembuktian, tapi gimana kalau secara pembuktian ternyata kubu Roy Suryo yang salah? Kicep, diem dia. Karena ada satu konsekuensi, kalau sudah mencemarkan nama baik, ada pasalnya. Menurut kalian deh, silahkan tulis di kolom komentar.